Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita updatekan bersama-sama nih teman-teman ya, dari segi indeks parameter alt session terlebih dahulu nih. Oke, kita bahas bersama-sama teman-teman ya. Indeks parameter alt session itu masih di bawah 50%. Oke, tepatnya berada di area 44 untuk saat ini ya. Jadi ya bisa dikatakan mendekati ke tengah-tengah alt session ya. Setelah mendekat terjadi koreksi kembali. Setelah mendekat terjadi koreksi kembali gitu teman-teman ya. Kita tinggal menunggu teman-teman ya. Apakah bull market kali ini akan dipicu dengan terjadinya tahun 2021 kemarin? Nah, waktu itu kan terjadi ya karena kena naik gila-gilaan juga ya tahun 2021 itu teman-teman ya. Karena apa? Ya itu tadi adanya COVID-19 ya, yang dimana print money. Oke. Nah, kali ini Los Angeles terjadi bencana gitu teman-teman ya. Apakah akan ada print money lagi? Oke, ya semoga saja. Kalaupun ada print money ya semoga saja masuk ke dalam sektor kripto. Biar apa? Mengalami kenaikan. Gitu lah ya harapannya. Mantap jiwa. Oke. Dan buat teman-teman semua ya yang bertanya, Bang udah masuk ke alt session, ya sebenarnya kita sudah sempat masuk di persentase 50 gitu kan, tapi terjadi koreksi lagi. Harapannya sih sampai di kisaran 75 atau 80 ya. Kalau udah sampai di area situ teman-teman, wah altcoin bakal naik ugal-ugalan gitu ya. Semoga saja. Nah, kali ini teman-teman ya ada pembaruan atau perkembangan daripada Shiba Inu ya kan, kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pemimpin Shiba Inu menolak menjual Shiba, menegaskan Shiba tidak akan mati. Oke, Shiba is not dead. Nah, Shiba tidak akan mati gitu teman-teman ya. Kenapa di sini ada statement penjualan Shiba Inu? Nah, di sini menariknya gini teman-teman ya. Di tengah crashnya altcoin, di tengah crashnya meme coin gitu teman-teman ya, banyak orang yang berasumsi masa bull run udah berakhir dan kita akan masuk di masa bear market gitu kan. Selagi masih ada waktu silakan jual. Ya silakan jual, silakan jual. Nah, statement seperti itu dibantahlah oleh Satoshi Kusama bahwasanya pemimpin menolak untuk menjual Shiba Inu karena apa? Meyakini Shiba tidak akan mati gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ketika volatilitas pasar meningkat, pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama telah menyuarakan penentangannya terhadap seruan populer untuk menjual semuanya. Pengguna X The Dan London ya memicu perbincangan ketika ia menyatakan bahwa pasar kripto akan hancur dan kita semua akan mati gitu kan. Nah, udah banyak yang memprediksikan Bitcoin bakal ke nol, Bitcoin bakal kembali lagi ke dumping dasar harganya dan bla bla bla. Tapi nyatanya Bitcoin sampai saat ini masih mentengger aja gitu kan. Nah, kali ini pengguna X yaitu The Dan Londani teman-teman ya, The Dan Londani ini mengatakan kripto akan hancur. Apakah itu akan benar terjadi? Kalau menurut saya pribadi impossible gitu teman-teman ya. Nah, apalagi dengan keadaan Amerika Serikat udah akan melonggarkan ya tentang basis operasi kripto di negaranya gitu kan, dengan pelantikan Donald Trump, dengan Elon Musk menjabat sebagai presiden the Doge government atau apa itu ya teman-teman ya. Itu ya kan, ini menarik ya. Ketua SEC akan digantikan dengan orang yang pro kripto juga ya. Nah, intinya kemungkinan besar ya pemangku-pemangku negara atau orang-orang penting yang mendukung perkembangan negara akan rombak lagi lah dengan orang-orang yang pro kripto ketika Donald Trump menjabat, mungkin seperti itu. Dan di sini akan menjadi sentimen bullish juga. Nah, sentimen ini muncul saat harga Bitcoin anjlok ke level 91.200-an. Nah, pada Kamis malam penurunan ini terjadi setelah 3 hari berturut-turut penurunan di mana Bitcoin kehilangan sekitar 11,18% nilainya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman ya, perlu kalian ketahui ini. Saya udah mengamati pergerakan daripada Bitcoin dari jauh-jauh hari. Setiap hari Jumat malam Sabtu
ya malam Sabtu sampai hari Minggu sore atau malam Senin itu biasanya ada recover loh ya. Biasanya ada recover. Saya mengamati beberapa minggu-minggu yang lalu seperti itu teman-teman ya. Tapi setelah masuk hari kerja kok dia cenderung koreksi gitu loh ya. Apakah kali ini juga akan mengikuti pola yang sama? Kita lihat saja ya. Nah, mengingat ketidakseimbangan pasar atau kepastian pasar, Londani mendesak para peserta untuk menjual kepemilikan mereka selagi masih bisa, alih-alih mengikuti saran yang biasa diberikan, yaitu membeli saat harga sedang turun, menjual ketika harga naik. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, masuk ketika orang lain takut, keluar ketika orang lain berani, ya kan, seperti itu teman-teman ya. Akan tetapi mayoritas orang-orang termasuk saya dulu ya, saya dulu waktu awal-awal kenal kripto teman-teman ya, itu saya juga memiliki perasaan yang sama. Saya berharap harga itu murah ya, saya dapat harga deep lah, dapat harga murah lah ya. Ketika terjadi penurunan ya, altcoin turun, memecoin turun dan sebagainya turun semua, saya takut bro untuk masuk. Yakin waktu itu seperti itu ya. Sampai berulang-ulang kali seperti itu dan akhirnya ya mencoba untuk memberanikan diri ya saat orang lain mengatakan ini harganya masih bisa turun, ini bla bla bla, saya spekulasi untuk masuk dan ternyata di situ saya menemukan sesuatu yang menarik gitu loh ya. Nah, tapi ya kalian jangan ikuti juga kalau kalian memang belum siap ya jangan gitu teman-teman ya, tetap disclaimer. Nah, namun pengembang utama Shiba Inu tidak setuju dengan sentimen tersebut. Kusama menjawab tidak atas panggilan tersebut menggunakan GIF yang lucu. Pada dasarnya Kusama menolak gagasan menjual aset kripto karena takut pasar sekarang atau ambruk. Perlu dicatat ekosistem Shiba Inu saat ini tengah meluncurkan token ekosistem terakhirnya yaitu TREAT. Kusama telah menekankan pentingnya mengambil perspektif jangka panjang dan mengabaikan fluktuasi harga jangka pendeknya. Nah, di sini statement Satoshi Kusama bisa kita garis bawahi bahwasanya Shiba Inu itu bukan untuk short term gitu teman-teman ya, bukan untuk short time, tapi untuk long time gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian berpikir untuk cepat kayak di Shiba Inu ya, bisa mengulang sejarah di tahun 2021, kecil kemungkinan teman-teman. Tapi kalau kalian memikirkan untuk jangka panjang, mungkin Shiba ini bisa menjadi salah satu token kripto yang kalian pertimbangkan gitu ya. Kenapa saya bilang yang perlu kalian pertimbangkan? Satu, ya kan, dari memecoin Shiba Inu naik jabatan menjadi token utilitas. Oke, itu yang pertama ya. Kenapa saya bilang token utilitas? Karena dia memiliki teknologinya sendiri ya. Dia memiliki ekosistem yang cukup mantap jiwa sebenarnya seperti itu loh ya. Yang kedua, oke, blockchain daripada Shiba Inu itu kan berkontribusi untuk pembakaran Shiba juga. Selain itu berkontribusi untuk mendongkrak kenaikan harga daripada bond. Jadi win-win solution lah seperti itu ya. Itu adalah salah satu poin yang cukup positif karena apa? Layer 2 Shiba Inu ini cukup kenceng juga untuk transaksi daily sampai 4 juta something lah ya. Nah, yang ketiga teman-teman ya, Shiba Inu memiliki metaverse-nya ya kan, metaverse. Yang berikutnya Shiba Inu akan meluncurkan token TREAT yang dimana dia juga ada peran penting di dalam ekosistem Shiba Inu gitu kan. Nah, TREAT ini kalau nggak salah akan diluncurkan pada tanggal 14 ya kalau nggak salah teman-teman ya, atau 15, aku agak lupa, antara tanggal itulah ya. Dan TREAT ini udah di-mention langsung oleh KuCoin, yang tidak menutup kemungkinan TREAT juga akan listing ke KuCoin. Mungkin setelah itu akan ada Gate.io, Crypto.com dan masih banyak lagi exchange-exchange lainnya. Jadi kalau saya pribadi masih hold Shiba sih ya, masih hold Shiba. Walaupun teman-teman ya, saya sempat melakukan DCI Shiba Inu beberapa kali ya, dan kalau kita mengacu pada harga saat ini, saya masih profit 10 dolar dari keseluruhan modal saya yang tadinya sangkut di pucuk teman-teman ya, sangkut ya turun, kita masuk tipis-tipis ya akhirnya apa, modal udah bisa kembali profit 10%, cuman belum saya jual karena saya masih bullish terhadap Shiba. Tapi kalau kalian udah profit lumayan banyak,
bisa kalian jual kok ya. Intinya kalau kalian untung jual aja, nggak masalah teman-teman ya. Yang penting jangan 100%, oke? Mungkin ini dulu untuk Shiba Inu ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam